ini hasil sebelah kanan. Nah ini ya hasilnya yang sebelah kanan sudah saya jahit. Nah ini penampilan sendal yang sebelum dijahit. Nah pada kasus ini sendal ini tidak ada mengalami kerusakan ya, cuman pemiliknya ingin diperkuat. Nah bagaimana cara menjahitnya? Yuk simak terus video ini. Nah kita lihat di sini sudah ada alurnya. Ini memang dari pabriknya memang sudah ada alurnya ya, coba lihat nih. Nah ini, nah tapi ini alur ini belum dalam ya, artinya belum terlalu mencorok ke dalam. Kalau kalian ingin membuat alurnya kembali ya silahkan, tapi kalau untuk saya di sini saya rasa ini sudah cukup ya. Nah di sini kan ada dua warna, ini bisa pakai benang warna putih, ini bisa pakai benang warna hitam. Nah perlu diketahui teman-teman, untuk menjahit sendal dan sepatu itu pada dasarnya sama, cuman untuk sendal itu perlu ketelitian dan kerapian, karena kalau pada sepatu itu bagian dalam benang dalamnya itu nggak nampak, jadi kalau agak semerautan ya itu nggak jadi masalah. Tapi untuk pada sendal ini harus rapi, karena bagian dalamnya itu nampak benang dalamnya, ini benang dalam, ini benang luar. Nah benang dalam ini kita jahitnya, apalagi untuk konsumen ya yang memang tukang sol, itu jahitnya harus rapi. Kalau tidak rapi otomatis nanti dikomplain sama konsumen. Nah bagaimana triknya bagi pemula untuk rapi? Jadi teman-teman bisa membuat garis pola atau garis ukur dengan menggunakan pulpen. Nah, teman-teman bisa menggunakan pulpen atau pensil. Bagaimana cara membuat polanya? Nah seperti ini. Fungsi dari pola ini untuk membantu alur benang supaya rapi. Caranya dengan kunci utamanya di jari tengah. Jari tengah ini sebagai penggaris atau garis untuk membuat pola. Teman-teman bisa tempelkan begini. Nah, pada umumnya seperti biasa yang megang pulpen atau penggaris, ini jari tengah ini sebagai fungsi penggaris, tinggal kawan-kawan ikuti saja. Nah begini membuat garis, terus tarik seperti ini. Ingat ya, saya tekankan sekali lagi, kunci rapinya membuat ya pola garis ini di jari tengah ya. Kalau belum mahir ya pelan-pelan saja seperti ini, tuh tarik ya, nanti kelihatan ya. Nah nanti ketika saat menjahit ikuti pola ini, pasti dijamin rapi. Nah bagi yang pemula, tapi kalau yang udah mahir tanpa garis pola pun bisa. Buat garis pola, ingat tuas kuncinya dari membuat pola ini di jari tengah. Garis pola ini hanya sebagai panduan garis supaya benangnya lurus sesuai dengan pola bentuk sendal. Nah ini ya, ini nampaknya garis ini. Nah setelah selesai polanya ya tinggal teman-teman jahit saja. Nah, tinggal ikuti pola yang garis di bawah, alur benang yang di bawah, kemudian harus ikuti alur pola yang telah kita buat tadi sesuai dengan pola. Nah itu ya, sesuai dengan polanya, terus ikuti garis pola ini. Nah itu kalau jahitnya ke arah ke depan ya, jangan mundur ke belakang, nanti susah jahitnya. Nah di sini warna hitam, gunakan benang warna hitam biar dia samar jahitannya. Untuk
untuk bagian ini gunakan benang putih karena dia hampir mirip dengan warna putih tuh. Nah, bagaimana cara ukurnya? Kalian bisa ukur ini 3 kali panjang sendalnya atau 3 kali panjang objeknya. Ini 3 kali lebih dikit untuk saat mengikat kuncian bagian akhir. Nah, tinggal dipotong. Ini cara menyambungnya sambung biasa aja, ini tidak jadi masalah. Sambung biasa saja, tidak jadi masalah, karena nanti pada saat dijahit dia kekunci. Ditarik sampai nampak. Nah tuh kan, ini sebelah ini putih nanti jadinya, dan ini hitam. Kemudian kita menjahit seperti biasanya. Nah, kalau saya biasanya menjahit itu tergantung dari bahannya. Kalau bahannya itu rada-rada udah rapuh, saya memang agak jarang jahitnya. Karena kenapa? Karena nanti kalau terlalu rapat dia pecah takutnya. Nah, pada kasus ini kasus ini nggak ada kasus, artinya nggak rapuh ya bahannya ya. Jadi kita ya sedang-sedang aja, karena kalau terlalu rapat juga jahitan itu tidak juga bagus. Jadi sedang-sedang saja. Nah, posisi pegang jarumnya seperti ini. Nah, itu kembali kepada kalian masing-masing. Kalau saya pegang jarumnya kayak gini, posisi mata jarumnya ini menghadap, kalau kita gini ini menghadap ke depan. Ini tusuk, ini ditahan. Tuh. Posisinya tegak lurus ya. Perhatikan ya, itu mengikuti pola ya. Misalkan ikutin terus polanya, nanti rapi dia. Terus tarik, ini kencengin, masukin, ini kenceng, ini tarik terus. Nah, terus kenceng, ini tarik, kencengin, kemudian dimasukin, ini kenceng, ini tarik. Kemudian ikuti polanya ya, pola yang digaris tadi ya. Ini tarik, masukin, ini kenceng, ini tarik. Jadi nanti posisi saatnya ini dia kenceng nih teman-teman. Nah itu ikut sesuai dengan pola ya. Nah nanti dia perlu pola terus rapi kayak jahitan pabrik. Nah, sama kayak tadi, tusuk, ini tahan, masukin benangnya, ini tarik biar ini rapat di sini ya, masukin, ini kencengin, tarik, ini tarik lagi, tusuk. Ini posisi jari kiri ya, jari kiri ini menahan, ini tusuk. Nah, kemudian tarik, ini kencengin, tarik, ini tusuk, ini tahan. Nah, cara mengait benangnya ini saya biasanya gini nih ya, ini. Kalau kalian jahit punya konsumen, usahakan rapi. Karena kenapa? Takutnya nanti konsumennya komplain kalau jahitannya tidak rapi. Kalau sudah komplain, konsumennya gerak, ya otomatis usaha kalian akan sepi konsumen. Tapi kalau untuk pemula jahit sendal sendiri ya nggak rapi-rapi amat, sehingga sebenarnya nggak jadi masalah. Yang namanya juga pemula tuh. Nah ya, setelah tusuk, tahan, kencengin. Kalau nggak kenceng dia kendor nanti. Nah, dia mengikut pola garis yang kita buat tadi kan, tuh.
Nah kalau dia digunakan benang hitam sesuai dengan alas dalamnya, dia benangnya samar. Nah bagian luarnya kita gunakan benang putih, dia agak sedikit samar, walaupun yang enggak nampak-nampak amat sih. Terus ulangi sampai ke depan. Biasanya kalau bagi pemula itu dia kalau jahitnya ininya sering nggak gini apa. Nah terus saya menusuknya ini kurang tenaga kan, kalaupun tenaga kadang menusuk di hati. Nah ini tarik, biasanya bagi pemula itu kadangnya nggak dikencingin. Bagi pemula biasanya ini nggak ditarik, tapi bagi pemula ini penting, ini harus tarik biar rapat. Tarik. Sebenarnya bagi setiap orang ya itu pada dasarnya menjahit itu mudah, cuman untuk setiap tips yang menjahit setiap sandal atau sepatu itu tekniknya berbeda-beda. Jadi kalau saya berpendapat itu tidak bisa menjahit itu menggunakan satu teknik untuk pokok semua, mau sandal atau sepatu itu tidak bisa. Itu pengalaman saya ya sebagai tukang sol yang jahit, itu tidak bisa, karena setiap pabrik itu membuat desain sepatu dan sandal itu berbeda-beda dan dari bahan yang berbeda-beda pula. Jadi teknik menjahitnya itu ya kreatif di tukang penjahit lah. Nah kalau ini kan bagian ini kan agak kebuka nih. Nah, kalian kalau menggunakan lem ya boleh, tidak menggunakan lem juga boleh, karena kalau saya pribadi ya saya jarang menggunakan lem. Karena kenapa? Karena lem itu menghambat tali, jadi kesat talinya, tali benang ini maksudnya kesat, jadi agak kurang enak lah jahitnya. Nah kalau saya sih jarang menggunakan lem, tapi kalau kalian mau menggunakan lem ya silakan. Sebenarnya lem itu enggak jadi faktor utama untuk pengkuatnya sih. Kalau saya bilang faktor pertama yang buat kuat endaknya ini ya di jahitannya. Nah itu kan dia mengikuti pola garis yang kita buat. Saya rapi ini karena jam terbang saya menjahit memang udah lama ya, sering menghadapi. Jadi walaupun saya nggak lihat dengan pola yang saya buat tadi ya, saya memang karena udah terbiasa ya sama lurusnya dengan tali ya. Kadang-kadang pun juga mereng-mereng dikit ya, namanya juga jahitan manual. Terus yang ditahan ditusuk, kemudian disimpulkan ke ujung hajarannya, tarik, kencangin, tusuk, simpulkan, kencangin, masukin, ditarik, tusuk, masukin, ditarik, masukin, kencangin, dan ditusuk, masukin ke jarumnya, ditarik, masukin, tarik, kencangin, terus ikuti polanya. Khusus bagi pemula ini memang agak ribet, tapi yakinlah kalau kalian sering jahit ya nanti lama kelamaan juga akan pasti sedikitnya. Terus kunci dari sebuah jahitan rapi tidaknya itu dari pola yang kita buat, garis bantu maksud saya.
Nah, kalau garis bantunya kalian buat, itu besar kemungkinan jahitan yang nanti kalian jahit itu akan rapi. Nah, bagian sini memang agak keras ya, karena bagian alas samping, alas ini itu ada bahan sabuk, itu memang agak keras, jadi butuh sedikit tenaga tuh. Kalau bahan dari sendal Neckerman yang untuk yang jenis ini ya agak lembut ya, tidak keras, jadi enteng saat menusuk. Tapi bagian ini keras, apalagi kalau kayak sendal gunung itu ya, sendal gunung itu bahan sabuk tuh, itu keras loh. Tapi kalau bahan yang kayak gini rasanya karet gitu, ini enteng. Tuh. Kalau seandainya untuk menjahit sendal, saya paham untuk menjahit sendal sendiri, oh hemat. Kadang orang ada tanya, bang berapa sih ongkos menjahit? Ya kalau untuk di daerah saya, kalau pada umumnya ini sepasangnya 20 ribuan. Nah, kalau saya bilang cukup murah ya. Kadang orang tuh kerasa kemahalan, mendingan beli baru bang katanya. Ya elah, kalau lu beli baru mah bukan ya kuat, paling lu pakai 1 kali 2 kalian. Kalau untuk yang kawin palingan copot aja, mendingan lu jangan, kan lebih kuat, lebih lama kayak masa pakai tuh. Nah, boleh diperhatiin tuh, benangnya mengikuti garis pola yang kita buat. Jadi dia benangnya sesuai dengan tapaknya, warnanya hitam jadi agak samar-samar. Kemudian yang bagian alas bawahnya dia benangnya mengikuti warnanya, walaupun ini enggak warna-warna putih-putih amat, tapi dia mengikuti pola, jadi tidak lurus ya, sesuai dengan ini. Dan dia warnanya agak samar-samar ya putihnya. Tapi cakepnya kalau ada warna ini lebih mantap, jadi nggak nampak. Nah, itulah teknik menjahit. Semoga bermanfaat untuk bagi para pemula dan menambah pengetahuan bagi yang memang sudah profesinya menjahit. Oke, terima kasih.